Bayangkan udara yang kita hirup, tak kasat mata, tapi di dalamnya ada angka-angka emisi yang terus bertambah akibat aktivitas manusia. Pabrik, kendaraan, pembangkit listrik, deforestasi, karbon dioksida adalah salah satu penyebab utama krisis iklim. Maka dunia sepakat, kita harus menguranginya. Tapi bagaimana caranya? Disinilah lahir gagasan pasar karbon. Pasar karbon bekerja seperti pasar biasa, tapi yang diperjualbelikan bukan barang, melainkan hak untuk mencemari. Setiap negara atau perusahaan diberi batas emisi, berapa banyak karbon dioksida yang boleh mereka lepas ke atmosfer. Jika mereka menghasilkan emisi lebih sedikit dari kuota, maka selisihnya bisa dijual dalam bentuk kredit karbon. Sebaliknya, jika mereka melebihi batas, mereka harus membeli kredit dari pihak lain yang lebih ramah iklim. Contohnya, sebuah perusahaan energi di Eropa menanam hutan di Indonesia. Hutan itu menyerap karbon, dan karena itu, perusahaan dapat mengklaim telah mengimbangi emisi mereka. Mereka lalu menjual kredit karbon itu ke pasar global dan mendapatkan keuntungan. Ide dasarnya sederhana, memberi nilai ekonomi pada aksi menjaga lingkungan. Tapi pada praktiknya, tidak sesederhana itu. Di balik janji manis penyelamatan iklim, tersembunyi kisah pilu masyarakat adat yang kehilangan tanah leluhur mereka. Pasar karbon, yang digadang-gadang sebagai solusi perubahan iklim, justru menjadi alat perampasan lahan atas nama konservasi. Di Indonesia, lebih dari 152 perusahaan mengantongi izin pengelolaan hutan seluas hampir 5 juta hektar. Banyak di antaranya berada di wilayah adat yang belum diakui secara hukum. Masyarakat adat yang selama ini menjaga hutan justru terpinggirkan. Seperti di Tano Batak, Sumatera Utara, di mana Ompu Sarmaboru Sibarani memimpin perlawanan terhadap pendudukan PT Inti Indorayon Utama. Hingga akhir hayatnya, tanah adat mereka belum juga dikembalikan. Di Kamboja, proyek Soten Kardemum Red Plus berjalan selama 31 bulan tanpa konsultasi dengan masyarakat adat Chong. Mereka kehilangan akses ke hutan dan sumber penghidupan tanpa persetujuan yang sah. Di Kenya, proyek Northern Kenya Rangelands Carbon Project yang didukung oleh perusahaan besar seperti Meta dan Netflix menghadapi kritik karena diduga didirikan secara ilegal dan mengabaikan hak masyarakat lokal. Di Zimbabwe, proyek Kariba Red Plus menghasilkan lebih dari 100 juta euro dari penjualan kredit karbon. Namun, hanya sebagian kecil yang sampai ke komunitas lokal, sementara sebagian besar keuntungan dinikmati oleh pengembang proyek. Kembali ke Indonesia, masyarakat adat Papua menghadapi tekanan dari proyek-proyek karbon yang mengancam keberadaan hutan adat mereka. Tanpa pengakuan hukum yang kuat, mereka rentan terhadap perampasan lahan atas nama konservasi. Pasar karbon, yang seharusnya menjadi solusi iklim, justru menjadi alat kolonialisme baru. Masyarakat adat kehilangan tanah, budaya, dan hak mereka atas nama penyelamatan bumi. Padahal, penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat adalah penjaga hutan terbaik. Sekitar 70% tutupan hutan terbaik di Indonesia berada di wilayah adat. Sudah saatnya kita mendengarkan suara mereka. Mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat bukan hanya soal keadilan, tapi juga solusi nyata untuk krisis iklim. Mari kita pastikan bahwa upaya penyelamatan iklim tidak mengorbankan mereka yang selama ini menjaga bumi. Dukung hak masyarakat adat demi masa depan yang adil dan berkelanjutan.